Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NPM 2024-020068 dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang apa itu IRD dan normalisasi. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu Entity Relationship Diagram. Jadi, apa itu IRD? IRD atau yang biasa disingkat dengan Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek beserta atribut-atributnya secara detail dalam perancangan sebuah database. IRD biasanya digunakan oleh data analis, data engineer, atau developer sebagai langkah awal dalam membangun sistem informasi yang terorganisir. Diagram ini membantu untuk menunjukkan entitas utama dalam sistem, misalnya mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Juga menjelaskan atribut dari setiap entitas, misalnya name, nama, alamat untuk entitas mahasiswa, dan menggambarkan relasi antar entitas, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, adapun komponen IRD. IRD terdiri dari beberapa komponen utama yang digunakan untuk memodelkan struktur dan hubungan data dalam sebuah sistem basis data. Yang pertama itu entitas atau entity. Merepresentasikan objek atau konsep dalam sistem seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Entitas biasanya digambarkan dengan simbol persegi panjang. Kemudian ada atribut, merupakan ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh entitas, misalnya nama, NIM, atau tanggal lahir pada entitas mahasiswa. Atribut biasanya digambarkan dengan simbol elips yang dihubungkan ke entitas. Kemudian relasi atau relationship. Ini merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas, misalnya hubungan mengajar antara entitas, dosen, dan mata kuliah. Relasi digambarkan dengan simbol belah ketupat yang dihubungkan ke entitas yang terkait. Kemudian ada kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah minimum dan maksimum keterlibatan suatu entitas dalam sebuah relasi. Misalnya, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Adapun jenis-jenis dari kardinalitas ini sendiri yaitu ada namanya one to one, atau satu entitas A berhubungan maksimal dengan satu entitas B. Misalnya, setiap orang memiliki satu nomor KTP dan setiap nomor KTP hanya untuk satu orang. Kemudian ada yang namanya one to many, atau satu entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B. Misalnya, satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa hanya punya satu dosen wali. Kemudian ada yang namanya many to one, atau yang dimaksud many to one yaitu banyak entitas A berhubungan dengan satu entitas B. Seperti banyak mahasiswa memilih satu program studi atau program studi dipilih banyak mahasiswa. Kemudian ada yang namanya many to many. Di sini banyak entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Misalnya, banyak siswa mengambil banyak mata pelajaran dan satu mata pelajaran diambil oleh banyak mahasiswa. Poin yang kedua yaitu normalisasi. Apa sih itu normalisasi? Jadi, normalisasi itu merupakan teknik atau proses pengorganisasian data dengan mengelompokkan atribut-atribut dari berbagai entitas ke dalam struktur relasi yang baik, sehingga menghasilkan tabel-tabel yang sederhana dan bebas dari pengulangan atau redundansi. Tujuan utama normalisasi sendiri adalah untuk menghilangkan kerangkapan data, meminimalkan redundansi, menghindari anomali seperti kesulitan saat memasukkan, menghapus, atau memperbaiki data, serta memastikan integritas data tetap terjaga. Jadi, ada juga yang namanya bentuk normalisasi. Jadi, ada bentuk first normal form, yaitu untuk menghilangkan kelompok data berulang dan memastikan setiap kolom berisi nilai unik. Ada yang namanya second normal form, memastikan setiap kolom bergantung pada kunci primer dan tidak ada ketergantungan parsial. Kemudian yang ketiga itu third normal form, untuk menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap kolom non kunci hanya bergantung pada kunci primer. Kemudian
Ada yang namanya Boy's Code Normal Form, memperbaiki anomali yang tidak bisa diatasi oleh third normal form dengan memastikan setiap determinan adalah kunci kandidat. Kemudian ada contoh proses normalisasi. Jadi contoh proses normalisasi sederhana menggunakan data penjualan produk, di mana di sini data awal yaitu unnormalized form UNF. Sini kita bisa lihat ada tabel yang terdiri dari atribut nomor transaksi, nama pelanggan, produk, jumlah, dan harga satuan. Adapun masalahnya di sini yaitu kolom produk, jumlah, dan harga satuan berisi data ganda atau multinilai dalam satu sel. Misalnya pada bagian produk, di situ tertulis pensil dan buku atau berisi data ganda. Kemudian data tidak terstruktur dan sulit diolah. Jadi adapun langkah normalisasi, yang pertama itu first normal form. Yang langkah pertama itu pisahkan nilai nilai menjadi baris yang berbeda. Kemudian setiap kolom hanya berisi nilai tunggal, seperti pada contoh tabel berikut. Yang kedua, second normal form. Tentukan primary key bisa menggunakan nomor transaksi atau produk. Kemudian namun nama pelanggan bergantung hanya pada nomor transaksi, bukan pada produk, atau ketergantungan parsial. Solusinya itu pisahkan menjadi dua tabel. Jadi di sini kita pisahkan antara tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu third normal form. Pastikan tidak ada ketergantungan transitif. Harga satuan bergantung pada produk, bukan pada primary key. Nomor transaksi produk. Solusi pisahkan tabel produk. Jadi kita pisahkan tabel produk dan tabel detail transaksi. Update tanpa harga satuan. Kemudian ringkasan akhirnya yaitu seperti ini. Tabel transaksi, di mana di sini nomor transaksi sebagai primary key-nya dan tabel detail transaksi, nomor transaksinya sebagai nomor transaksi dan produk sebagai foreign key, dan pada tabel produknya menjadi primary key. Adapun hubungan IRD dan normalisasi. Pertama kita ketahui pengertian IRD dan normalisasi terlebih dahulu. Jadi IRD adalah alat vital visual yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data dalam sebuah sistem. IRD menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas yang ada di dalam sistem yang akan dibangun. Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel agar mengurangi redundansi atau pengulangan data dan memastikan integritas data. Jadi bagaimana keduanya berhubungan? IRD sebagai dasar normalisasi. IRD digunakan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Dari hasil pemodelan IRD, kita dapat melihat struktur data secara menyeluruh dan mulai mengidentifikasi potensi redundansi atau ketidakefisienan dalam penyimpanan data. Yang kedua, iteratif dan saling melengkapi. Seringkali setelah proses normalisasi, IRD perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan struktur tabel akibat normalisasi. Dengan kata lain, IRD dan normalisasi berjalan secara iteratif dan saling melengkapi dalam menghasilkan desain basis data yang optimal. Contohnya dari IRD, misalnya ada entitas mahasiswa dengan atribut alamat dan prodi. Jika ditemukan bahwa atribut prodi sering berulang dan memiliki informasi detail lain, normalisasi akan memisahkan prodi menjadi entitas atau tabel tersendiri. Hasil pemisahan ini kemudian diupdate ke IRD agar relasi antar entitas tetap tergambar dan akurat.